Bapak Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Perkenalkan, nama saya Iman. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait data dari struktur keluarga Bapak dan Ibu. Iya. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Untuk wawancaranya sekitar 5 sampai 10 menit ya Pak Ibu. Baik, langsung aja ya. Oh, ini saya izin sambil catatan nih. Boleh. Langsung aja untuk nama kepala keluarga Bapak, siapa Pak? Saya sendiri Mang Ridwan. Bapak mau Ridwan, untuk usia di berapa tahun? Saya di 45 tahun. Untuk usia di 45 tahun. Untuk alamat rumah sekarang Saya di Geraha Pasiraya. Geraha Pasiraya, Kecamatan Cilaku. Untuk pendidikan terakhir Bapak? SD. Untuk SD. Oh iya, untuk sekarang usia di berapa tahun Pak? Saya 45 tahun. Bapak usia di 45 tahun, pendidikan terakhir SD. Dan untuk pekerjaan sekarang Pak? Saya jual beli gas. Jual beli gas sebagai mafia gas ya Pak ya? Iya. Seperti itu lah. Yang penting halal kan. Betul. Nah, sekarang ke Ibu ya. Untuk Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Meira. Nama lengkapnya Ibu? Meira. Jadi untuk usia di berapa tahun? 25 tahun. Untuk pendidikan sekarang Bu? Atau pendidikan terakhir ini? S2, jurusan kedokteran. Alhamdulillah ada rezekinya gitu. Untuk berarti sekarang pekerjaannya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Oke. Untuk sekarang Ibu Bapak nih, apakah ada keluhan kesehatan terkait sekarang? Kalau saya sendiri dan istri itu alhamdulillah tidak ada. Cuma sakit-sakit biasa, pusing gitu. Mungkin dia ya Pak ya. Oh iya, sekarang Bapak Ibu udah punya berapa anak nih? Oh, saya baru dikaruniai anak satu. Baru satu. Emang rencana berapa Pak? Enam ya kan saya. Untuk namanya siapa nih Pak? Yang sekarang ini namanya Salsabila. Berarti namanya Salsabila. Usianya di berapa tahun? 7 tahun. Usianya di 7 tahun. Berarti sekarang lagi sekolah di Baru masuk SD. Oh ya, untuk Salsabila ini ada keluhan kesehatan nggak Pak? Ya itu sih Pak. Jadi Salsabila tuh udah dari umur 5 tahun Ya. udah diindikasi punya penyakit DM. Oh, Jadi sekarang tuh di umur sekarang dia rutin pemakaian insulin Pak. Oh, di umur yang 7 tahun ini dia udah terindikasi DM. Tipe berapa Pak? Katanya tuh tipe 1. Berarti DM tipe 1 dan udah rutin memakai insulin. Iya. Oke, berarti langsung aja. Oh ya, Bapak itu sekarang itu ada berapa tahun nih? Saya baru nikah 7 tahun. Udah nikah 7 tahun, selama 7 tahun. Berikutnya untuk Bapak berapa bersaudara nih Pak? Saya 2 bersaudara. Bapak 2 bersaudara. Bapak anak berapa Pak? Saya yang pertama. Bapak anak pertama. Untuk anak yang kedua Pak, Yang namanya keduanya itu Parman. Bapak Farman. Usianya di Di berapa sih kalau nggak salah itu 39. usianya di 39. Untuk kesehatan Bapak Farman tuh gimana? Dan Bapak Parman sih alhamdulillah sehat aja kalau baik saya itu. Sekarang terkait orang tua Bapak nih Pak. Ya, Untuk nama orang tua Bapaknya bapak saya namanya Randy. Bapak Randy. Usianya sekarang di berapa Pak? Bapak saya umurnya di 67. 67. Untuk Ibu Kartini Ibu Kartini usianya 54. 54. Nah, untuk orang tua Bapak Pak, apakah ada keluhan kesehatan? Nah, kalau bapak saya sih saya Bapak ya. Ibu saya udah lama, sekarang tuh udah 20 atau 15 tahun ya. Jadi udah ngindap penyakit sama ya kayak anak saya Pak. Oh, DM. Iya, kayak anak saya punya penyakit DM. Jadi sekarang juga ibu saya suka itu rutin memakai insulin. Memakai insulin. Oh, berarti untuk ibu Bapak itu udah 20 tahun terindikasi DM, Iya. rutin memakai insulin. Iya, betul. Kalau untuk sekarang kondisinya gimana? Udah mulai membaik? Kalau sekarang itu membaik, tapi tahun kemarin ya Bun. Tahun kemarin itu pernah sempat luka di tangan. Iya. Nah, kirain saya kan tapi alhamdulillah ya bisa sembuh lagi, bisa kering lagi gitu. Oh ini kan katanya mau amputasi gitu. Ada amputasi Ya, tapi sekarang alhamdulillah sih jadi udah membaik ya. Berikutnya ibu berapa bersaudara? Dua bersaudara. Ibu anak pertama. Untuk adik ibu usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Laki-laki perempuan?
perempuan. Kalian untuk namanya siapa adik ibu? Rani. Berikutnya terkait orang tua ibu nih, mulai dari bapak dan ibu, untuk usianya berapa bapak? Kalau bapak usia 60 tahun. Bapak 60 tahun, untuk ibu Untuk ibu 50 tahun. 50 tahun. Nah untuk orang tua ibu apakah ada keluhan kesehatan? Enggak ada sih. Jadi sehat aja ya. Sebentar ya Pak ya. Ya nah, untuk sekarang nih yang tinggal serumah sama bapak dan ibu siapa aja? Oh, kalau serumah sama saya itu saya, istri, anak, itu mungkin paman saya. Paman, berarti untuk satu rumah itu keluarga inti dan paman. Iya, betul 4 orang. Nah untuk keluarga bapak ibu ini berasal dari suku apa Pak? Suku Sunda dari Kawani. Budaya Kawakas. Untuk bahasa yang sering digunakan itu Pak, berarti Sunda atau bahasa Indonesia? Kalau di rumah sih seringnya Indonesia, Inggris. Indonesia Inggris? Oh ya, ikut istri ya? Ya, itu kan pendidikan gitu. Dari saya ke bawah-bawah jadi berkreditas tinggi. Alhamdulillah. Oh untuk orang tua nih pendatang asli atau dari Sunda? Untuk orang tua? Kalau orang tua, oh iya, kalau bapak saya sendiri, bapak saya dari Dayak, ibu saya dari Banten. Oh dari Banten, berarti mereka di sini? Iya, berarti di sini Untuk keluarga ibu itu asli dari Sunda atau dari luar? Dari Sunda, berarti asli Sunda ya. Oh, kalau untuk ini nih Pak Ibu nih, kebiasaan budaya terkait makanan. Dulu sih ya Pak, sekarang masih jadi normal-normal aja. Dulu tuh Sering makan apa gitu? ya, dulu tuh pernah kalau bapak saya kalau mau masak nasi itu harus setengah mateng. Setengah matang? Iya, setengah mateng, mungkin dari adat apa itu Dayaknya ya gitu. Nah jadi saya juga ke bawah-bawah nih. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih bapak saya juga udah ke bawah-bawah kayak masak nasi di Sunda gitu. Kalau untuk pakaian orang tua masih suka pakai Dayak atau udah menyesuaikan dengan? Dulu pernah sempat Pakai kayak Dayak? Iya, iya. Kata saya kan untungnya rumah saya dibeliin brand-brand itu dari istri. Brand? Ya, Oh, brand. brand. Ya. Alhamdulillah culture sekarang saya. Kalau untuk ibu mungkin gimana Bu? Orang tua nih terkait makanan, pakaian, Juga sih biasa aja. biasa aja ya. Normalnya biasa aja. Berikutnya terkait aktivitas sosial nih. Kegiatan sosial apa nih yang sering bapak ikuti dan ibu nih? Kalau saya sih paling dalam sehari itu pertama mancing itu bukan ini Pak, maksudnya sosial itu kayak ronda, Oh, iya. taruna, siskamling. kalau itu sih saya kebanyakannya sih ngomong di pos ya udah gitu ya. Oh berarti ronda Saya ya? ikut ronda, tapi ya gitu suka ronda. Meskipun bukan jadwal, saya ikut ronda. Loyalitas. Loyalitas saya terbatas. Jadi relasi, memperkuat relasi. Ya, berarti sering ronda ya Pak ya. Untuk pengajian sering Pak? Pengajian sih jarang. Pengajian jarang. Kalau untuk semua keluarga yang ini sama. Alhamdulillah sama. Keyakinan agama berarti agama Islam. Nah ini nih Pak Ibu, bagaimana sih cara menanamkan nilai agama atau agama Islam tadi kepada anak? Gimana? Jadi cara menanamkan ke anak itu, Jadi bisa kayak pengajian nih, suruh ikut ngaji atau kayak gimana? kalau pernah sih saya mengajarkan pribadi saya sendiri, ngajarin ke anak langsung seperti yang ringan-ringan. Contoh pertama sih suka dibawa ke masjid, nanti duduk ikut duduk aja kayak gitu kan, supaya dia bagaimana tata sholat ini. Nah kalau sekarang itu mulai ikut ngaji sama anak-anak yang lain di kampung sebelah gitu. Jadi mulai tahu gimana caranya sholat, bacaan wudhu, bacaan sholat gitu. Berarti sudah mulai ditanamkan ya. Nah sekarang terkait kesehatan nih Bapak Ibu ya. Jika ada anggota keluarga Bapak dan Ibu yang sakit, itu dibawanya kemana nih Pak? Langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit? Iya. Emang jaraknya dari sini ke rumah sakit berapa kilometer? Paling 3 kilometer ya? 3 kilometer.
Nah kalau untuk pengobatan nih pernah pakai pengobatan tradisional Bu? Karena sih dari bapak saya sendiri diajarin bapak gitu waktu ngobatin hipertensi pakai kencing pita dibakar. Hipertensi, emang siapa nih Bu yang kena hipertensi Pak? Paman saya. Oh paman. Paman saya. Berikutnya apa ada kepercayaan mitos terkait pengobatan Pak? Kayak misal ke dukun atau ke ya selain dari Gak ada sih kalau paling nggak ada ya. Baik, sekarang ke penghasilan Bapak Ibu ya. Ya. Untuk penghasilan keluarga ini berapa nih Pak? di 20.500.000 20.500.000 bulan. per bulan itu dari Bapak aja? 20 juta dari si bunda, 500 dari saya. Oke. Oke. Untuk 20.500.000 itu digunakan untuk apa Pak? Paling besarnya sih ke ini kan pendidikan istri Oh, saya pendidikan juga. istri. Itu paling 10% lah kesini semua. 5%, 50%-nya lagi sih di rumah sama anak, pendidikan anak. Misalnya buat saya buat ronda. Ronda. Iya. Berarti udah disesuaikan Udah disesuaikan, alhamdulillah Berarti udah punya tabungan pendidikan, tabungan kesehatan. Iya. Ya, siap. Berikutnya, untuk sekarang Bapak Ibu punya BPJS ya? Alhamdulillah saya tidak punya BPJS. Saya apa namanya itu kalau berobat swasta. Oh langsung berarti ya? Iya, Berarti tanpa tidak menggunakan non BPJS. Saya gak mau itu, saya sayang keluarga, makanya saya tidak menggunakan BPJS. Pakai uang istri. Pakai uang istri. Iya. Kalau untuk ini yang mengatur keuangannya Ibu Mengatur keuangan jelas saya pribadi. Bapak. Soalnya kan saya gak ada kerjaan. Siap. Berikutnya ini kegiatan rekreasi apa nih yang sering dilakukan sekeluarga Bapak dan Ibu? Kalau sekeluarga sih jarang Pak. Oh iya, Jarang. Paling itu mah paling tahunan sih. tahunan. Ya, main gitu. Lebaran biasanya. Biasa luar negeri. Oh, luar negeri. Berarti kalau untuk di rumah sering berkumpul kan ya? Ya sering kalau itu ya, kumpul gitu. Kalau udah ngantin. Kalau ini apakah ada kegiatan makan bersama di luar gitu Pak? Ada. Itu kalau lagi udah pulang menjemput si adek, pasti kan si bunda dijemput dulu ke kampus, terus jemput anak makan di luar. Sering tiap hari, hampir tiap hari makan di luar jam 12. Jam 12 ya. Ya. Berarti sering ya kalau di luar. Alhamdulillah. Berarti tadi untuk rekreasi liburan satu tahun sekali kan untuk makan apa? Karena tiap hari di luar. Iya. Nggak sempat masak. Sekarang kita sampai malam aja Bapak Ibu ya. Setelah dilakukan wawancara ini, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Jadi alhamdulillah gitu, jadi teringatkan kembali apa yang kurang di keluarga, terus bisa memodifikasi kembali apa yang kurang-kurang di keluarga juga gitu. Alhamdulillah. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau ini Pak, saya pengen menanyakan terkait BM. Kalau BM tipe 1 itu gimana ya anak saya kelanjutannya? Paling untuk itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Baik. Paling nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Untuk jamnya nanti kita sesuaikan lagi sesuai waktu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.